Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman dengan kami, channel Bertani dan Beternak TV. Hari ini saya akan kembali mereview daripada tanaman jagung kami ya teman-teman, yaitu di usia 76 hari pasca tanam. 76 hari pasca tanam ya. Pemandangan jagungnya sudah seperti ini ya teman-teman. Alhamdulillah maksimal ya. Terus kemudian tongkolnya besar-besar ya. Masih relatif hijau walau panasnya luar biasa ya. Kalau sampean lihat ya di sebelah saya ya, ini. Nah, ini jagung tempat tetangga ya. Bisa sampean lihat bagaimana kondisi penampakannya ya. Hari ini rata-rata dari beberapa tanaman yang saya bandingkan, alhamdulillah ya, punya saya masih juara. Masih juara. Alhamdulillah dari hijaunya daun ya, terus kemudian tingginya batang, besarnya tongkol ya, kami masih juara. Ya, ini bisa sampean lihat ya ini. Nah, ini punya tetangga. Nah, ini tentunya perlakuannya berbeda teman-teman. Perlakuannya berbeda, khususnya di kompos. Kalau saya untuk tanaman itu ya, nutrisi itu terletak pada kompos. Adapun pupuk kimia itu bukan berisi nutrisi mutlak. Dia hanya membantu membesarkan batang ya, terus kemudian memanjangkan akar ya, sehingga akar menjadi panjang ya, terus kemudian nutrisi tercukupi, maka tanaman akan bagus ya. Tapi kalau murni pupuk kimia ya, walaupun akarnya panjang, kalau nutrisi yang dimakan nggak ada, artinya nutrisinya tidak tercukupi, maka ya akan sama saja, bahkan bisa merusak tanaman itu sendiri ya. Sampean bisa lihat di samping tadi itu beda perlakuannya. Karena apa? Kurang kuat di pupuk kandang ya. Kalau kami ya, saya khususnya pribadi, di pupuk kandang ya, nggak harus pupuk kandang lah ya, kompos ya, kompos itu terutama, karena makanan utama untuk tumbuhan tanaman seperti ini adalah kompos ya. Kompos itu menjadi nutrisi ya. Sementara pupuk kimia itu hanya bertugas membesarkan batang ya, dan memanjangkan akar ya. Kecuali pupuk yang mengandung kalium itu memang berkonsentrasi pada buah. Tapi kalau kita mutlak pakai yang menggunakan kalium ya, siap-siap Anda tidak akan mendapatkan tumpangan yang banyak dari tanaman Anda. Baik, sembari kita menyasak ke dalam ya teman-teman. Alhamdulillah ya, pemandangannya luar biasa ya. Jagungnya besar-besar ya. Walaupun masih ada singkongnya, tapi jagungnya juga nggak kalah ya teman-teman. Jagungnya nggak kalah, besar-besarnya nggak kalah dengan singkong. Seharusnya kalau memang ini bukan lahan yang subur, ini sudah sulit untuk buah ya teman-teman. Karena apa? Di sampingnya tanaman singkong. Ya, di sampingnya tanaman singkong. Nah, ini walaupun tanaman jagung, di sampingnya tanaman singkong, jagungnya tetap maksimal. Apalagi yang tidak di sebelah dengan jagung. Ya, apalagi yang tidak sebelah dengan singkong, yang jagung murni ya. Sama lengan, bisa sampean lihat sendiri ya, sama lengan hampir sama ya. Dan ini rata teman-teman sampai sana. Sekali lagi, kohe ayam, kambing dan sapi menjadi kunci utama keberhasilan
keberhasilan pertumbuhan ya teman-teman, keberhasilan pertumbuhan, belum sampai finish ya, belum sampai finish. Saya nggak berani mengatakan ini akan dapat hasil yang maksimal kalau ini belum jadi nota ya, belum jadi nota. Kalau sudah jadi nota, sudah ke pabrik, baru dikatakan bahwa ini maksimal atau tidak. Kalau hanya sebatas gambar di apa, di sawah, di ladang seperti video yang saya dapatkan ini ya, ini kan masih berbentuk gambar ya teman-teman, masih berbentuk gambaran. Kemungkinan akan menjadi bagus, tapi kan masih kemungkinan, belum 100% ya. Ya, alhamdulillah ya teman-teman, walaupun di tengah ya, dan batangnya tidak seberapa tinggi seperti yang tadi ya, tapi ya nggak jauh lah tingginya. Ini memang di tempat ini yang agak asem-asemen teman ya, yang nggak asem-asemen. Alhamdulillah masih mau berbuah, walaupun nggak sebesar yang di sebelah sini. Kalau yang di sebelah sini, yang di sampingnya itu alhamdulillah luar biasa besarnya ya. Baik, sembari saya jelaskan ya proses daripada pertama kali tanam jagung ini sampai dengan hari ini ya. Jadi tanaman ini ditanam pada tanggal 19 Januari ya teman-teman, 19 Januari 2022 ya. Sebelum tanam ya, di rendengnya saya beri kohe sapi sebanyak 6 rit mobil kecil untuk lahan 3/4. Terus kemudian masih di tanaman yang rendeng kemarin ya, yang pertama itu saya mix ya, saya campur dengan kohe kambing ya, kohe kambing ya. Di sini besar-besar sekali ya teman-teman, di sini besar-besar sekali, pohonnya tinggi-tinggi sekali. Kohe kambingnya 30 karung ya, 30 karung padat ya, padat. Satu karungnya di sini harganya 12.000, saya habis 30 karung ya. Nah itu kan pas tanaman rendeng kemarin belum terserap maksimal oleh tanah, dan hari ini untuk rendengnya sudah terserap betul oleh tanah untuk gadinya ini ya. Makanya pupuk kandang sudah menyatu dengan tanah. Masih saya beri kohe ayam ya, sekitar saya sediain 50, habisnya 43 karung ya. Penampakannya adalah seperti ini sementara teman-teman, sementara kelihatan bagus ya, sementara kita nggak tahu hasil akhirnya, endingnya ya. Itu untuk kohe ayamnya ya. Terus kemudian untuk kohe untuk pupuk kimianya, itu untuk kohe tadi ya, untuk kohe. Untuk pupuk kimianya ya teman-teman, untuk pupuk kimianya saya untuk lahan 3/4 ini habis 8 kintal ya. 8 kintal. Memang agak banyak, saya sengaja ya, karena memang melihat pertumbuhannya bagus. Jadi semangat ya, semangat. Habis 8 kintal, yaitu 3 putih yang banyak nitrogen, kandungan nitrogen. Terus 2 yang mengandung banyak fosfat atau fosfor ya. Terus yang yang mengandung banyak kalium 15 kilo ya, dan yang putih ya yang mengandung NPK ya plus itu 15 kilo ya. Sisanya NPK yang berwarna merah ya. Ini alhamdulillah ya, alhamdulillah perkembangannya baik, bagus ya, buahnya besar-besar ya. Terus kemudian sebetulnya jaraknya rapat ya, sampean bisa lihat ya, bisa lihat hanya seukuran kilan ya, daripada jari jempol dan jari telunjuk ya.
sembari kita nyasak ya teman-teman, sembari kita nyasak. Alhamdulillah ya, untuk yang di sebelah tanaman sebelah sini waktunya tepat ya, terus kemudian nanam secara cepat ya. Hujannya masih relatif stabil ketika tanam. Sampai dengan hari ini hujannya relatif masih terkondisikan ya. Hanya beberapa sekitar 1 bulan yang lalu ini agak macet sebentar ya, sekitar 10-15 hari nggak hujan ya, agak macet sebentar, tapi setelah itu hujan. Terus kemudian saya pupuk yang kedua. Setelah saya pupuk yang kedua, alhamdulillah sampai sekarang hujannya justru malah relatif stabil teman-teman. Makanya pupuk terserap dengan baik ya, terus kemudian kelembapan terjaga dengan baik, kelembapan tanah ya, sampai dengan pertumbuhannya maka menjadi baik ya teman-teman. Ini saya coba tuntaskan sampai akhir ya teman-teman, sampai akhir barisan ya, dari ujung sampai ujung, dari ujung sampai ujung saya tuntaskan seperti apa ya. Nggak akan saya buat-buat ya bagaimana penampakannya. Nah ini alhamdulillah ya, ini sepertinya akan maksimal ya. Sepertinya akan maksimal. Masih lama ya teman-teman. Nah ini yang sistem saya sisipi ya teman-teman ya, kanan bagus, kiri bagus, tanaman rapat ya, setiap 2 baris ada sisipannya, setiap apa 1 meter 80 cm lah, 80 cm ada sisipannya ya kan. Ini barisan ini teman-teman, barisan. Terus kemudian setiap 1 meter saya beri sisipan 1. Dan ini saya beri contoh, ini sisipan ya, yang tengah antara kanan dan kiri, ini sisipannya. Sisipannya buahnya seperti apa teman-teman, buahnya seperti apa. Tidak kalah besar ya teman-teman, tidak kalah besar ya, tidak kalah besar. Artinya cukup menjanjikan ya sistem seperti ini, sistem sisipan ya. Kalau kita lewat yang sisipan agak susah teman-teman, coba kita lewat di sampingnya, apakah sama besar-besarnya? Wow, ini lebih besar-besar, ini lebih besar-besar, padahal ini dekat sekali dengan tanaman singkong, tanaman bonggol. Sama ya, sama ya, bahkan bisa dibilang lebih besar jagungnya dengan tangan saya, lebih besar jagungnya dengan tangan saya ya. Ini nggak cuma satu teman-teman, nggak cuma satu. Oh, dan itu besar-besar semua sampai sana tuh. Kita sasak, kita selesaikan teman-teman. Agak jauh masalahnya. Bisa sampai selesai enggak ini videonya? Jauh. Cepat sekali ya teman-teman. Masih jauh kan teman-teman? Oh masih jauh, sekitar masih ada 25 meteran teman-teman. Oke, kita selesaikan teman-teman.
Ya, kita selesaikan ya sambil kita panas-panasan. Wah, luar biasa panasnya teman-teman kalau di dalam jagung ya. Masih mending di dalam pohon sih di dalam ladang singkong daripada ladang jagung seperti ini teman-teman. Panasnya luar biasa. Kalau petani jagung sudah paham ini, kalau biasa bertani jagung bagaimana panasnya. Nah, ini yang agak kuntet di sini teman-teman ya, tapi tetap berbuah ya. Nah, ini yang tempat asem-aseman nih, yang tempat asem-aseman. Ya, di sini asem-aseman ya, terus tanahnya agak tandus. Nah, yang di sini ini yang perlu diolah ya teman-teman. Di sini perlu diolah tanahnya. Ini masih asem-aseman di sini. Perlu diolah tanahnya sekitar 10 meter persegi lah ya, ini perlu diolah. Nanti harus dikuati komposnya tahun depan untuk khusus di wilayah sini. Baik, sebentar lagi akan selesai teman-teman. Cukup sekian video kita pada hari ini ya. Pesan saya, jangan malas bertani dan jangan menjadi petani malas. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita bandingkan dengan punya tetangga ya teman-teman. Alhamdulillah ini dari ujung sampai ujung ya sudah kita sasak ya, sudah kita sasak dan alhamdulillah ya mayoritas bagus, jagungnya rata, besar-besar ya. Coba kita bandingkan dengan tempat tetangga yang tanamnya agak terakhir ya, agak terakhir teman-teman ya, agak terakhir. Nah, ini karena menang duluan ya, terus kemudian pemupukan pasca pemupukan hujan. Kalau di tempat tetangga ya bisa sampean lihat ya. Nah, ini kebetulan nggak pas ya, nggak pas teman-teman, nggak pas pemupukan terang ya, terus kemudian waktu pemupukan kedua terang lagi, terus habis tanam berapa hari terang, makanya kejadian seperti ini ya. Beda ya alhamdulillah ya dengan yang di tempat tetangga. Baik ya, selamat siang, selamat menjalankan ibadah puasa ya. Petani nggak boleh malas dan jangan pernah malas bertani. Sukses selalu.